Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara mahasiswa, dalam pertemuan kita untuk mata kuliah kewirausahaan. Pada topik kali ini kita akan membicarakan terkait dengan sumber pembiayaan untuk usaha. Dan semoga saudara-saudara mahasiswa saya bisa jumpai dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemik 19, dan saya juga menyarankan kepada saudara untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti protap kesehatan, jaga jarak, memakai masker apabila melakukan bepergian. Kemudian dalam kondisi kita masih ada di rumah dan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mudah-mudahan semua itu bisa menjadi pemicu pada kita sehingga kita mampu menghasilkan berbagai inovasi baru untuk kita bisa survive. Oke, untuk selanjutnya kita akan bicarakan terkait dengan pentingnya modal. Kemudian apabila muncul pertanyaan mengapa kita tidak melakukan usaha atau kenapa masyarakat tidak melakukan usaha, itu sering mendapatkan jawaban-jawaban yang sifatnya klasik, di mana mereka jawab mereka tidak melakukan usaha karena tidak punya modal. Itu karena mereka sebenarnya yang dimasukkan oleh mereka itu adalah karena mereka tidak punya uang kas sebenarnya. Karena mereka tidak punya uang sehingga mereka tidak memulai usaha. Dan ini logis mereka berikan jawaban karena mereka meyakini bahwa untuk mendirikan dan mengembangkan atau suatu perusahaan, faktor modal merupakan faktor yang menentukan. Kalau ini dianalogkan dengan motor, ya, dengan sepeda motor, ini faktor modal itu diibaratkan sebagai bahan bakar atau energi penggerak awal sebuah motor. Sehingga tanpa bahan bakar motor itu tidak bisa bergerak, tidak bisa dipergunakan. Kemudian kalau analog itu bisa diterima, maka semakin besar motor yang harus dijalankan, semakin besar pula energi atau bahan bakar yang diperlukan. Kemudian untuk pemahaman modal itu sendiri bisa diartikan dalam artian luas dan juga bisa diartikan dalam artian sempit. Untuk artian luas, itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan usaha dan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian dalam artian luas itu, modal bisa diartikan sebagai ide atau gagasan dan juga dia bisa dalam bentuk benda. Kemudian kalau dalam artian sempit, modal itu hanya dilihat sebagai sebuah kas, sebagai uang tunai yang bisa dibelanjakan, yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Demikian. Kemudian kalau sentral kita bicara tentang kas sekarang, tentang kas, sebenarnya kita bisa bermula dari komunitas yang kita miliki. Kemudian kita bisa bermula dari ide. Sudah itu ada juga dari hak kepemilikan. Kenapa saya sampaikan demikian dari komunitas? Ini karena kalau kita memiliki komunitas, kita banyak punya teman, banyak punya kolega yang bisa kita ajak bekerja sama. Nah, untuk dalam bekerja sama ini, kita memang harus menyiapkan sebuah rencana bisnis, menyiapkan proposal. Untuk bisa menghasilkan sebuah proposal, kita awalnya harus memiliki ide. Sudah itu bisa juga didukung dengan hak kepemilikan. Sebenarnya materi ini tentang faktor-faktor pemicu untuk lahirnya seorang wirausaha sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa beberapa faktor pemicu diantaranya adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini saya akan ulang lagi sebuah contoh. Kalau kita memiliki sebuah rumah di pinggir jalan, itu bisa menjadi
modal awal kita untuk memulai sebuah usaha. Satu contoh, usaha laundry, untuk usaha cuci sepeda motor. Nah, yang mana dari hak kepemilikan ini bisa dikerjasamakan dengan rekan dan teman kita yang mempunyai modal, sehingga di situ kita bisa bersama-sama membangun sebuah usaha. Ataukah kita membuat sebuah rencana bisnis yang kita susun dalam bentuk proposal, kemudian kita sampaikan pada kolega kita, kepada teman kita, atau juga kepada bank atau investor, sehingga di sini ada transaksi kerjasama, akhirnya kita mendapatkan kas. Nah, tidak benar memang akhirnya kalau kita mau mulai usaha karena tidak punya uang, akhirnya kita menemukan jalan buntu, tidak melakukan usaha. Yang berikutnya, setelah mendapatkan kas, memang nanti kita akan gunakan untuk biaya modal, biaya untuk melakukan usaha awal, ya, untuk menyiapkan organisasi, untuk menyiapkan barang, menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Di dalam kerjasama ini pun sebenarnya tidak semata-mata bisa kas saja yang disiapkan oleh rekan atau teman kita, bisa juga dalam bentuk benda atau aset yang nanti bisa kita gunakan untuk investasi. Kemudian pola pendanaan usaha kecil, ini kita bisa lihat selanjutnya adalah pola pendanaannya itu bermula dari modal ekuitas. Nah, ini kita berawal dari modal ekuitas. Modal ekuitas itu adalah modal yang ikut menanggung risiko bila kita melakukan usaha. Nah, modal ekuitas itu bisa bersumber dari tabungan sendiri, bisa berasal dari keluarga, bisa berasal dari teman. Ini untuk memulai usaha, pendanaannya bisa bersumber dari ini. Kemudian pada saat kita ingin mengembangkan lagi, menambah modal kita lagi, sehingga kita bisa mendorong usaha yang lebih besar. Kalau ibaratnya tadi seperti kendaraan, kita bisa menyiapkan bahan bakar lebih banyak, ya, kita bisa bekerja sama memanfaatkan pihak-pihak penyedia pinjaman, seperti diantaranya adalah bank atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Ada beberapa skim pinjaman yang bisa kita dapatkan, seperti ada KUR, kredit usaha rakyat, kemudian ada pinjaman dalam bentuk modal kerja, kemudian ada pinjaman investasi. Pinjaman investasi itu satu contoh adalah untuk membeli peralatan, membeli kendaraan untuk transportasi, kemudian untuk beli mesin atau beli sarana prasarana lainnya. Kemudian kalau kita sudah bisa mengembangkan usaha dan mungkin juga akan menginginkan yang lebih besar, ini khusus untuk bentuk usaha kita adalah bentuk PT, sehingga modalnya bisa dalam bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut antara saham dan obligasi itu. Demikian pola pendanaan dari usaha kecil yang kita harusnya memang memulai dari dana yang kita miliki, dana ekuitas. Dari dana ekuitas ini nanti yang bisa meyakinkan lembaga keuangan ataukah bank untuk memberikan pinjaman kepada kita. Kalau ini kita sudah lakukan, saya yakin juga nanti publik, masyarakat akan bisa memberikan kepercayaan pada kita dan mereka akan memberikan dananya kepada kita dalam bentuk pembelian saham ataukah dalam bentuk obligasi, seperti itu. Berikutnya nanti kita bicarakan adalah sumber pendanaan manakah yang akan kita pilih, gitu ya. Tadi sumber pendanaan kalau secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada ekuitas seperti tadi, ada dana, ada modal yang memang bersumber dari ownernya sendiri, dari pemilik. Udah itu ada yang berasal dari luar, itu yang kita kenal dengan utang. Kalau yang dari pemilik
yang juga dikenal dengan modal sendiri, itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, memang kalau kita memiliki modal sendiri, pemiliknya ini akan mendapatkan bagian laba. Sudah itu, kelebihan berikutnya adalah dengan modal sendiri ini dia akan ikut menanggung risiko. Sudah itu, dengan adanya pemilik modal yang baru, berarti dia akan ikut mengendalikan perusahaan. Sudah itu, lebihnya lagi, kalau ada modal sendiri bisa dijadikan jaminan pada saat kita menginginkan sumber pendanaan dari luar atau dari utang. Kemudian ya, ini memang sebenarnya sebuah kondisi yang tidak kita harapkan. Apabila suatu saat terjadi kondisi yang tidak diinginkan dan harus dilikuidasi, maka modal sendiri itu memang tidak diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu adalah utang, modal yang berasal dari pinjaman. Oke, sekarang saya akan jelaskan terkait dengan utang. Utang ini kalau kita menggunakan sumber modal dari pinjaman atau dari utang, maka ada kewajiban kita untuk membayar biaya bunga. Itu sudah. Itu yang kedua, utang ini tidak ikut menanggung risiko. Bila usaha yang kita lakukan mengalami kerugian, ini tetap harus dikembalikan sesuai dengan jaminan yang kita pakai. Sudah itu, dia tidak ikut mengendalikan perusahaan. Nah, berapa orang pun punya utang, itu dia tidak ikut mengambil bagian di dalam mengendalikan perusahaan yang kita kelola. Dia tidak akan ikut campur di dalam membuat keputusan-keputusan. Kemudian berikutnya, kalau punya utang, kita ya memang apakah dalam obligasi seperti itu kan, atau surat perjanjian kredit, itu memang tidak bisa dipakai jaminan. Yang bisa dipakai jaminan adalah modal sendiri atau modal ekuitas. Sudah itu, kalau utang ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah wajib dikembalikan. Dia akan diprioritaskan apabila terjadi likuidasi. Seperti itu. Sehingga sekarang mana mau diambil? Mau ngambil penambahan modal sendiri? Kalau sendiri bisa bersumber seperti tadi dari uang kita sendiri, dari tabungan kita, ataukah kita dari teman, atau dari keluarga. Kalau dari utang ya kita harus dari teman bisa, tapi statusnya adalah pinjaman. Bisa dari lembaga keuangan, apakah bank ataukah lembaga keuangan.